hari ini muncul lagi sertifikat laut di Kabupaten Subang yang atas nama hak perorangan atau hak milik dan mencatut nama warga. Saya tegaskan, setelah saya menjabat, saya akan mengundang ATR BPN Kanwil Jawa Barat, dan saya akan juga bertemu dengan Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid. Saya akan menelusuri kenapa sih sertifikat-sertifikat itu lahir pada area-area laut yang seharusnya itu menjadi tanah bebas yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang paling utama memiliki fungsi-fungsi untuk para nelayan berlalu lalang dan mencari rejeki. Apabila seluruh prosesnya melanggar hukum, bertentangan dengan undang-undang, kemudian bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, saya tegaskan, seluruh pelaku yang merubah hak-hak negara, hak-hak publik menjadi hak personal atau hak privat harus diproses secara hukum. Oknum ATR BPN-nya juga harus diproses secara hukum, manakala tindakan-tindakan dia merugikan negara. Belum juga selesai dengan satu urusan tambang ilegal yang ada di Subang. Meskipun kemarin sempat ada penindakan resmi dari Polres Kabupaten Subang yang langsung mendatangi tambang ilegal milik Haji Juli, pagi ini muncul lagi pemberitaan bahwa di Kabupaten Subang sudah ada 462 hektar sertifikat laut. Loh, kok bisa? Kita simak kronologis kejadian pemberitaannya. Asli warga sini, warga Cirewang. Emang ini dulunya tambak atau bukan, Pak? Bukan, ini Emang laut dari laut dulu, dari dulu, masih dalam, sekarang udah dangkal. ada beko. Beko, ada beko di ada sini. Ada satu. Katanya mau buat apa katanya, Pak? Katanya buat empang, buat tambak. Tapi di demo oleh Pak. Iya, di demo sama warga Cirewang. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Yang disertifikatkan. Laut yang sertifikatkan ada 307 bidang. Luasnya? Luasnya 460 hektar untuk laut saja. Itu sertifikatnya berarti yang telah jadi itu atas nama masyarakat. Atas nama masyarakat, sertifikat atas nama masyarakat, tapi masyarakat tidak pernah tahu dia memiliki tanah atau objek laut. Gitu. Jadi intinya bahwa masyarakat itu hanya diatasnamakan saja. Terus dikuasai oleh siapa sertifikat selama ini? Dugaan kita dikuasai oleh mafia tanah. Dan perlu diketahui bahwa penerbitan sertifikat laut ini pada saat zamannya 2021 itu pada zaman Pak Joko, kepala BPN-nya Pak Joko, dan Pak Joko pindah dari Subang itu ke Tangerang, yang sekarang sedang ramai itu Tangerang, itu pada saat masa jabatan Pak Joko. Berarti bisa dikatakan ada korelasi, Pak, antara sertifikat laut yang di Subang ini dengan pembakaran laut yang sekarang terjadi di pesisir utara Tangerang dan Bekasi ini, Pak? Ya, nyambung. Diduga memang ada keterlibatan juga. Maka kita turun dan kita mendapatkan data dari BPN berupa nominatif 500 bidang ini, dan kita juga mendapatkan tadi sertifikat surat ukur awalnya dari SKD, ya, surat keterangan desa, dan diajukan ke BPN, dan lucunya itu melalui ada AJB, jadi akta jual beli. Sementara kalau tanah negara ini kan bentuknya tanah negara atau tanah timbul, ya, yang diajukan oleh desa, dasarnya adalah surat keterangan desa. Artinya surat keterangan desa itu memang tanah tersebut dikuasai atau digarap oleh penerima manfaat atau oleh penggarap selama puluhan tahun. Tapi faktanya nama-nama penerima manfaat itu yang tercatat sebagai penerima manfaat SHM yang 500 bidang itu 99% itu tidak menerima mereka, tidak mengetahui bahwa mereka tercatat sebagai penerima manfaat dari 500 bidang itu, ya. Dan itu diakui oleh BPN bahwa BPN sudah menerbitkan
menerbitkan 500 bidang. Akhirnya kita juga melaporkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung melalui surat rekomendasinya surat rekomendasinya bahwa SHM Tora itu direkomendasikan untuk dibatalkan karena cacat prosedural, cacat hukum, cacat administrasi. Ini buktinya. Dan itu per November, akhir November, oleh Kanwil ATR BPN Provinsi itu resmi dibatalkan. Itu. Nah, ini baru benar aktivis lingkungan ya, bukan kayak si Onono yang ngaku-ngaku aktivis lingkungan tetapi mendukung tambang ilegal. Pak Asep ini sangat memahami sekali kronologis dan pemetaan wilayah di sertifikat laut tersebut. Nah, jika benar apa yang disampaikan oleh Pak Asep ini terkait adanya korelasi sertifikat laut yang ada di Subang, Tangerang, dan di Bekasi, maka pola kerja dan oknumnya hampir sama. Nah, bagaimana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi? Kita simak bersama-sama. Pagi semuanya, pasti masih berselimut di tempat tidur ya. Karena hujan rintik-rintik tak pernah berhenti sejak tadi malam. Di tempat saya loh, mungkin di tempat Anda semua sejak kemarin sore. Orang tua kita mengatakan ini adalah tahun babaru Cina. Nah, ini yang disebut dengan Lebaran Imlek, tahun baru Cina yang selalu dirayakan oleh teman-teman kita, saudara kita keturunan Tionghoa. Dan kita harus kagum pada mereka loh. Dimanapun mereka berada, walaupun sudah keturunan yang ketujuh misalnya tinggal di Indonesia, tetapi mereka tetap membawa tahun dan kebudayaannya ke tempat dia berada hari ini. Kemudian kalau hari ini muncul lagi sertifikat laut di Kabupaten Subang yang atas nama hak perorangan atau hak milik dan mencatut nama warga, saya tegaskan setelah saya menjabat saya akan mengundang ATR BPN Kanwil Jawa Barat, dan saya akan juga bertemu dengan Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid. Yang paling utama adalah pertama, saya akan menelusuri kenapa sih sertifikat-sertifikat itu lahir pada area-area laut yang seharusnya itu menjadi tanah bebas yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Dan yang paling utama memiliki fungsi-fungsi untuk para nelayan berlalu lalang dan mencari rejeki. Apabila seluruh prosesnya melanggar hukum, bertentangan dengan undang-undang, kemudian bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, saya tegaskan, seluruh pelaku yang merubah hak-hak negara, hak-hak publik menjadi hak personal atau hak privat, harus diproses secara hukum. Oknum ATR BPN-nya juga harus diproses secara hukum, manakala tindakan-tindakan dia merugikan negara. Untuk itu, selamat ya Tahun Baru Cina untuk seluruh sahabat-sahabatku yang keturunan Tionghoa, ya kan, Gong Cipacai. Sehat selalu, saya tetap berolahraga meskipun hujan. Itulah enaknya punya gubernur yang tokoh nasional, mempunyai jaringan luas, dan anak buah kesayangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi langsung gercep, bisa tembus ke sana-sini. Nah, saran saya untuk Kang Deddy, kalau mau mengusut itu kasus sertifikat tol laut, panggillah aktivis lingkungan itu Pak Asep, kemudian setelah tahu duduk persoalannya, baru ketemu dengan Pak Menteri ATR. Yuk, orang sadayana kita kawal kebijakan dan gerakan gubernur kita. Hatur nuhun, Jawa Barat tetap istimewa. Sampurasun.